Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Melanjutkan sesi peran Roh Kudus dalam orang percaya. Mari saya ajak saudara datang dengan kerinduan kepada pribadi Tuhan Allah Roh Kudus mengalir di hidup kita, bagikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, pulihkanku Allah Roh Kudus. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Kami percaya Engkau di dalam kami berkarya, menyertai kami, memulihkan kami, menguatkan dan meneguhkan kami, melatih hidup dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku.
Demikian Tuhan, iman percaya kami Engkau bergerak di dalam kami. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya di dalam kami. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu, karya-Mu atas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Galatia pasal 5, ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Bapak Ibu, perhatikan ayat 16. Rasul Paulus mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini memang pembukaan bagi perikop hidup menurut daging atau roh, tetapi sekaligus juga penutup bagi ayat-ayat sebelumnya. Hidup oleh roh juga adalah hidup yang menyatakan kasih Tuhan. Kalau ada orang bertanya, apa buktinya seorang dipenuhi oleh Roh Kudus atau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Galatia pasal 5 menjelaskan setidaknya ada 3. Yang pertama, dia hidup dalam kasih. Yang kedua, dia dapat mengalahkan daging. Yang ketiga, hidupnya berbuah. Nah, kali ini saya menyoroti yang pertama saja. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan menghidupi kasih Tuhan. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah dalam diri kita. Kalau boleh dibahasakan kembali bahwa tanda orang ada Roh Kudus dalam dirinya, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kasih Allah telah dicurahkan dalam dirinya. Dia menghidupi kasih Allah. Dan kasih sejati nampak dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, kasih sejati itu nampak dari kesediaan kita melayani dengan kasih. Ayat 13 saya baca sekali lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, melayani dalam kasih. Sudahkah Bapak Ibu Saudara terlibat dalam pelayanan kasih? Memperhatikan sesama, yang kekurangan, yang perlu perhatian, yang perlu dikuatkan, ya, kesempatan yang baik untuk kita mempraktekannya. Di masa pandemi sekarang ini memang kita tidak bisa banyak bertemu, tetapi bukan berarti tidak bisa atau menghambat pelayanan kasih. Pelayanan kasih masih tetap bisa dilakukan. Bahkan dengan segala macam kreativitas kita bisa menyatakan pelayanan kasih. Menelepon yang lemah, memberi kekuatan, saling mendoakan, memperhatikan, mengirim berkat kepada yang membutuhkan, memperhatikan pelayanan hamba-hamba Tuhan, kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Kita bisa melakukannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih yang nyata juga adalah yaitu mereka yang menjaga kerukunan.
ayat 14-15, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Menjaga kerukunan, menghindari pembinasaan. Ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, seringkali dalam kehidupan kita bersama tidak bisa terhindar saling gesek, tetapi dikatakan awaslah, ya, jangan saling menelan, menggigit, bahkan sampai membinasakan. Artinya seharusnya kalau kita ini hidup dalam roh, maka kita itu menjaga kesatuan, kita itu menjaga kerukunan dengan siapa saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih dengan saudara seiman. Orang yang penuh dengan roh menjaga kerukunan, artinya dia bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ya, lalu dia mau mengalah, tidak mau menangnya sendiri terus. Bahkan tuntutan Tuhan, kita harus bisa mengasihi musuh kita, seperti di Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, saya tutup dengan 3 konsep hidup. Konsep hidup yang iblis ajarkan, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu iblis mengajarkan. Baiknya kayak apapun kita tetap dijahatin. Ya. Lalu konsep hidup kedua, konsep hidup manusia. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jahat dilawan. Itu manusiawi. Tetapi konsep hidup Tuhan tadi, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya, sekalipun dijahatin, kita tetap baik. Ini yang akan menjaga kerukunan. Ini yang akan menjaga kesatuan. Ini yang Tuhan mau. Inilah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menyatakan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Hari ini firman-Mu mengajar kami bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kami berkarya memampukan kami untuk hidup mengasihi, menyatakan kasih Tuhan, mempraktekkan gaya hidup ilahi, gaya hidup mengasihi. Dan kasih itu nyata dalam pelayanan kasih. Kami memperhatikan yang lemah, yang berkekurangan, dan saling mendukung. Juga mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Dan kasih itu mendamaikan, kasih itu menjaga kerukunan. Bahkan kasih itu mengampuni orang yang bersalah dan mendoakan mereka supaya bertobat, supaya menjadi hidup lebih baik. Tolonglah kami, Allah Roh Kudus yang akan memampukan berkarya dalam kehidupan kami. Kami mau seturut kehendak-Mu. Berkaryalah dalam diri kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa secara khusus supaya pemerintah bangsa kami dapat memiliki sikap politik dunia yang tepat. Saat ini sedang bergejolak perang antara Israel dan Palestina. Kami berdoa supaya pemerintah kami mengusahakan perdamaian dunia, bukan memihak salah satu di antara mereka. Tapi kami berdoa pemerintah kami Indonesia menyatakan sikap untuk mendukung perdamaian dunia, supaya ada gencatan senjata, supaya ada kedamaian. Selain kami juga berdoa supaya pemerintah kami dapat menyelesaikan tugas-tugasnya saat ini, menyelesaikan masalah pandemi COVID-19, masalah ekonomi, juga masalah terorisme yang terus berusaha menggoncang Indonesia. Tuhan, Kau beri kemampuan dan kewibawaan dan kesanggupan daripada pemerintah kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, kami berdoa untuk kabinet menterinya, kami berdoa untuk KPK yang saat ini juga sedang dalam pergumulan. Kau tolong dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga makin diberantas korupsi di Indonesia ini
dan uang rakyat dapat dipakai untuk pembangunan sebagaimana mestinya. Kami berdoa mendukung Polri, kami berdoa mendukung TNI, menjaga kesatuan negeri ini, keamanan dan ketentraman, juga ketertiban atas negeri kami Indonesia. Baik pusat maupun daerah di kota kami masing-masing. Kami berdoa supaya ada keamanan, ketentraman, keadaan yang baik, pertumbuhan ekonomi, dan toleransi umat beragama yang harmonis nyata dalam kehidupan kami bermasyarakat. Demikian doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.